Halo, jumpa lagi bersama aku Yayu Imam Mardiana yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini aku akan membahas tentang bagaimana caranya lepas dari pasangan yang toksik. Kasus yang pertama, mungkin kamu masih pacaran beberapa bulan atau beberapa tahun, terus kamu baru saja tahu kalau ternyata si dia adalah orang yang toksik. Maksudnya orang yang toksik itu adalah orang yang beracun, tentunya orang yang menyakitkan. Misalnya saja dia seorang pembohong. Mungkin saja dia orangnya kasar atau tukang selingkuh dan lain-lain sebagainya. Pokoknya yang negatif-negatif. Dan kamu pengen lepas dari dia atau ingin putus dari dia tapi nggak bisa. Karena si dianya terus aja mengejar-ngejar kamu, terus saja mencari-cari kamu, atau bahkan ngancem-ngancem kamu, dan lain-lain sebagainya. Di kasus yang kedua, mungkin kamu masih pacaran, belum menikah, dan sudah tunangan. Sudah ditentukan hari pernikahan, tinggal menanti hari pernikahan yang tinggal beberapa hari saja. Tapi ternyata kamu mengetahui bahwa si dia calon pasangan kamu ini adalah orang yang toksik. Kamu pengennya membatalkan pernikahan ini, tapi kamu takut malu, takut dimarahi keluarga kamu. Di kasus yang ketiga, kamu sudah menikah beberapa bulan atau mungkin sudah bertahun-tahun, terus kamu melihat pasangan kamu adalah orang yang toksik, orang yang tidak benar. Kamu ingin berpisah, kamu ingin menyelesaikan pernikahan kamu, tapi kamu takut malu, takut dibenci keluarga, atau mungkin memikirkan anak, keluarga, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana caranya supaya kamu bisa lepas dari pasangan yang toksik? Sebelum aku lanjutkan pembahasannya, buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kasih like, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan informasi dari aku seputar masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Kalau sudah, aku lanjutkan. Kalau kamu sudah mengetahui bahwa pasangan kamu adalah orang yang toksik, orang yang tidak benar dan selalu menyakitkan dirimu, yang harus kamu tanamkan di dalam pikiran kamu adalah yang nomor satu adalah kebahagiaan kamu, diri kamu sendiri, dan masa depan kamu. Karena kalau kamu tidak bahagia, kamu tidak akan bisa membahagiakan siapapun. Kamu tidak bisa membahagiakan anak kamu, keluarga kamu, bahkan orang lain. Kalau kamu tidak bahagia, kamu justru akan menjadi beban orang lain atau orang-orang di sekitarmu. Kenapa? Karena kalau kamu tidak bahagia, kamu akan merusak tubuh fisik kamu, merusak hati kamu, dan merusak perekonomian kamu. Buat kamu yang masih pacaran atau masih bertunangan, bersyukurlah kamu dan berterima kasihlah pada Tuhan karena kamu sudah diselamatkan dari penderitaan yang panjang sebelum kamu terlanjur menikah dengan orang yang salah atau orang yang toksik.
Sebelum kamu terlanjur menikah dengan seseorang yang toksik atau orang yang salah, maka lebih baik kamu menanggung malu sesaat atau menanggung dibenci keluarga sesaat daripada kamu menanggung penderitaan seumur hidup kamu. Cintailah diri kamu sendiri, cintailah kehidupan kamu, karena hidup kamu sangatlah berharga, sangatlah berarti. Jangan sia-siakan hidup kamu hanya untuk orang yang toksik, orang yang gak benar, orang yang tidak berguna. Maka dari itu, tanamkan semua ini di dalam pikiran kamu supaya kamu bisa tegas dan bisa berani untuk mengambil keputusan meninggalkan atau melepaskan orang yang toksik. Selanjutnya, bagaimana caranya supaya bisa lepas dari orang yang toksik? Cara yang pertama adalah mencari perlindungan pada keluargamu, teman-temanmu, dan orang-orang di sekitar kamu. Sebelumnya, kamu diam-diam mencari bukti dan mengumpulkan bukti untuk ditunjukkan kepada mereka, yaitu keluarga, teman-teman, dan orang-orang di sekitarmu, bahwa pasangan kamu ini adalah benar-benar orang yang toksik. Dan kemudian kamu katakan juga pada mereka bahwa kamu sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hubungan kamu dengan pasangan kamu, karena kamu sudah banyak menderita. Ini akan membuat kamu tidak dipersalahkan kalau nanti kamu memutuskan untuk meninggalkan pasangan kamu atau ingin mengakhiri hubungan kamu dengan pasangan kamu yang toksik. Dalam kasus yang lebih bahaya lagi, maka mereka, keluarga kamu, sahabat kamu, dan orang-orang di sekitar kamu bisa melindungi kamu, bisa membela kamu, dan bisa menyembunyikan kamu dari pasangan kamu yang toksik. Cara yang kedua adalah sedikit demi sedikit tapi pasti jauhilah pasangan kamu. Dimulai dari jarang ketemu, jarang berkomunikasi. Buatlah diri kamu sibuk supaya kamu bisa dapat alasan untuk menjauhi pasangan kamu. Ya, mungkin kamu sibukkan diri di pekerjaan, menyibukkan diri dengan teman-teman kamu, dengan hobi kamu, atau melakukan sesuatu yang baru. Buatlah sejarang mungkin kamu bisa bertemu dengannya atau berkomunikasi dengan dia. Kalaupun kamu terpaksa harus bertemu atau berkomunikasi dengan dia, maka buatlah secuek mungkin. Jangan lagi ada perhatian, jangan ada lagi kemesraan, jangan ada lagi ngobrol-ngobrol asik, jangan ada lagi bercanda, jangan ada lagi kamu menunjukkan rasa sayang kamu kepada dia, meskipun itu cuma rasa kasihan kepada sesama manusia. Untuk kasus yang lebih parah atau bahaya, maka alangkah baiknya kalau kamu untuk sementara waktu pergi dan menghilang dari dia. Mungkin kamu bisa pergi ke rumah keluarga kamu atau teman kamu yang jauh, yang di luar kota, yang dia tidak tahu. Atau kamu boleh juga kerja ke luar negeri atau ke luar kota, pokoknya yang jauh dari dia. Cara yang ketiga adalah memperbaiki vibrasi kamu. Kenapa kamu menarik orang-orang yang toksik ke dalam hidup kamu? Karena sebenarnya kamu dan dia itu
adalah sevibrasi dan seenergi. Karena kita semua ini selalu menarik segala sesuatu yang sama dengan kita secara energi, secara vibrasi. Banyak orang yang tidak paham tentang ini. Banyak orang yang tidak menyadari akan dirinya sendiri. Banyak orang yang tidak mengenal dan mengetahui dirinya sendiri. Misalnya saja, ketika mendapatkan pasangan yang tukang bohong, pasti akan bertanya-tanya pada hati kamu ya. Kenapa sih aku kok mendapatkan pasangan yang pembohong? Padahal aku ini tidak pernah membohongi orang. Ya, mungkin kamu tidak sadar kalau kamu sering berbohong kecil-kecil. Ya, misalnya saja kalau bahasa halusnya berbohong untuk kebaikan. Misalnya lagi ketika kamu mendapatkan pasangan yang tukang selingkuh. Tentu dalam hati kamu juga akan bertanya-tanya, kenapa sih aku kok mendapatkan pasangan yang tukang selingkuh? Atau kenapa sih aku sering diselingkuhi padahal aku adalah orang yang setia? Mungkin kamu tidak sadar, di dalam hati kamu dan pikiran kamu ada mantan. Atau mungkin kamu mencintai orang lain selain pasangan kamu. Atau mungkin kamu sering membicarakan atau mengejek atau menghina, menjelek-jelekan orang-orang yang suka selingkuh atau orang-orang yang menjadi korban perselingkuhan dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu, perbaikilah diri kamu, terutama hati dan pikiran kamu. Kalau vibrasi kamu sudah tinggi dan energi kamu sudah positif, maka yang terjadi dengan pasangan kamu yang toksik adalah di antara dua. Yang pertama, dia akan meninggalkan kamu dengan sendirinya. Yang kedua, kalau dia tidak mau meninggalkan kamu, maka lama-kelamaan dia akan merubah dirinya lebih baik lagi. Dia akan menyamakan energinya dan vibrasinya sama dengan kamu. Itulah 3 cara lepas dari pasangan yang toksik. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.